Shalom anak-anak hebat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 6, pembelajaran 10 dengan tema saling melayani. 2 Timotius 4 ayat 1-8 dan Roma 12 ayat 11. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar kata melayani. Bahkan kita sering melakukan kegiatan melayani ini, baik melayani dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Namun sesungguhnya, apa arti melayani itu? Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, arti melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh seseorang, atau menjadi hamba bagi orang lain. Dengan kata lain, melayani adalah menjadi seorang pelayan bagi orang lain. Dalam melayani melibatkan dua pihak, yaitu orang yang melayani dan orang yang dilayani. Anak-anak, kita akan belajar pelayanan para tokoh dalam Alkitab. Yang pertama adalah Yosua, yang menjadi pelayan atau abdi Musa, melayani dan menyediakan keperluan Nabi Musa. Sebagai seorang abdi, Yosua harus siap memenuhi permintaan atau melaksanakan perintah tuannya. Onesimus yang menjadi budak Filemon. Berbeda dengan abdi, sebagai budak, Onesimus tidak dapat menentukan apapun untuk dirinya sendiri, karena Filemon yang berkuasa atas dirinya. Hidup dan matinya Onesimus ada di tangan Filemon tuannya. Onesimus harus mau melakukan apapun yang diinginkan oleh Filemon. Lalu ada seorang pelayan bernama Samuel, melayani Tuhan sejak kecil di Bait Allah. Ia tidak menjadi budak, tetapi menjadi pelayan di bawah bimbingan Imam Eli. Ada pula 7 diaken yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang-orang miskin. Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Parmenas, Timon, dan Nikolaus. Dipilih menjadi pelayan bagi orang-orang miskin, melayani jemaat Tuhan. Mereka bukan budak orang miskin. Mereka bertugas memperhatikan fakir miskin, janda-janda tua, dan anak-anak yatim piatu. Pelayanan ini disebut diakonia, dan orang yang melayani disebut diaken. Setiap murid Tuhan adalah pelayan Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang Kristen adalah pelayan. Setiap orang yang mengaku pengikut Kristus adalah pelayannya. Anak-anak ataupun orang dewasa, semua adalah pelayan Kristus. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal 20 ayat 26b, menyatakan bahwa yang terbesar adalah yang mau menjadi pelayan, bukan orang yang dilayani. Dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 1-8, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Paulus memberikan 5 pesan kepada Timotius berkaitan dengan tugas Timotius dalam melayani, mengajar, dan berkhotbah. Yang pertama adalah beritakanlah firman. Yang kedua, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Artinya, harus terus giat melayani, memberitakan Injil meskipun banyak tantangan. Yang ketiga, nyatakan apa yang salah. Berarti memberitahu orang-orang bahwa mereka salah atau mau menegur. Yang keempat, tegurlah. Berarti mau mengungkapkan rasa tidak setuju terhadap tindakan yang tidak baik. Yang kelima, nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Berarti meminta dengan sungguh atau memberi semangat dengan perkataan maupun perbuatan.
Itulah anak-anak nasihat Rasul Paulus kepada Timotius berkaitan dengan pelayanan. Selain itu, Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius. Yang pertama, kuasailah dirimu, yaitu perintah untuk mengendalikan diri, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertindak. Lalu yang kedua adalah sabarlah menderita. Artinya tetap sabar dan tidak takut ketika mengalami kesulitan. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka percaya kepada Kristus. Yang keempat, tunaikanlah tugas pelayananmu sampai tuntas. Dalam surat Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini memiliki arti bahwa kita harus bekerja dengan rajin dan melayani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sih kita ini harus melayani Tuhan? Alasan yang pertama adalah kita harus melayani karena Yesus telah memberi teladan bagi kita dalam hal melayani, yaitu dengan memberi dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, pelayanan yang kita lakukan merupakan bentuk ucapan syukur atau tanda terima kasih atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, setiap pelayan yang melayani tuannya akan menerima upah. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kita pun akan menerima upah, yaitu mahkota kebenaran dari Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita setia dan giat dalam melayani Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa datang kepada Tuhan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan saat pagi hari ini karena Tuhan sudah memberkati dan menyertai pembelajaran kami dari awal sampai akhir. Biarlah kami dapat memahami untuk kami dapat melayani dengan sungguh-sungguh, baik melayani Tuhan maupun melayani sesama. Kami dapat melayani orang tua kami dapat melayani teman-teman kami dapat melayani orang-orang di sekeliling kami, untuk mengenalkan kasih Tuhan kepada mereka. Roh-Mu yang kudus menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.